Assam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Menggunakan Nave Bayes untuk melihat review masyarakat terhadap tempat wisata Pantai Camplong di Pamekasan pada ulasan Google Map. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Risma Lutfiana, NIM akhir 035, dan rekan saya. Dengan saya Muhammad Dias Mulyansah dengan NIM akhir 114. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada bab satu pendahuluan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang di sini Kabupaten Sampang terletak di Pulau Madura menjadi pusat transportasi antara Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb. Kabupaten ini kaya akan sumber daya alam mendukung pertumbuhan pariwisata dengan memiliki objek wisata unggul seperti Pantai Camplong di Desa Dharma Camplong. Pantai Camplong sebagai pantai terpanjang kedua di Pulau Madura dengan garis pantai mencapai kurang lebih 14,7 kilometer telah menjadi destinasi primadona. Keindahan pantai, hamparan pasir putih, dan kondisi pantai yang aman untuk berenang menjadikan populer di kalangan masyarakat. Pantai ini juga menawarkan wisata air seperti perahu layar dan memancing serta transaksi seni dan hiburan masyarakat. Pantai Camplong diserbu pengunjung pada musim libur tidak hanya menawarkan keindahan pantai tetapi juga memiliki kawasan hutan mangrove di Desa Tandan, Kecamatan Camplong dengan luas kurang lebih 15,5 hektar. Dalam era digital, ulasan wisata di platform seperti Google Map memainkan peranan penting dalam membentuk citra dan reputasi destinasi wisata, memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan positif atau negatif terhadap Pantai Camplong. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ulasan tentang Pantai Camplong cenderung positif atau negatif melalui analisa sentimen. Diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada pengelola destinasi dan pihak berwenang setempat untuk mengevaluasi tingkat keputusan pengunjung secara efisien. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama di sini bagaimana distribusi sentimen positif, negatif, atau netral dalam ulasan Google Maps tentang tempat wisata Pantai Camplong. Yang kedua yaitu bagaimana hasil kinerja dari metode Naik Bayes dalam melakukan klasifikasi ulasan Google Maps. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama di sini metodenya adalah mengumpulkan data online dalam analis sentimen. Lalu yang kedua ada text mining, yang ketiga text processing, empat metode naif Bayes. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada bab 2, ada landasan. Analisis sentimen adalah proses evaluasi dan pemahaman perasaan, pandangan, atau opini yang terkandung dalam teks seperti ulasan, komentar, atau pesan dengan tujuan untuk menentukan apakah perasaan yang terkandung dalam teks tersebut adalah positif, negatif, atau netral terhadap suatu objek atau entitas tertentu. Kemudian ada teori. Text mining juga dikenal sebagai teks analis atau teks data mining adalah proses ekstraksi informasi berharga dan pengetahuan dari teks yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Kemudian ada landasan teks processing adalah langkah-langkah pengolahan teks yang dilakukan sebelum teks tersebut digunakan dalam analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Teori Naive Bayes adalah sebuah metode dalam statistik dan pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan analisis data. Metode ini didasarkan pada teorema Bayes yang menggambarkan hubungan antara probabilitas kondisional atau dua peristiwa. Kemudian bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada bab 3 yaitu langkah-langkah penelitian.
Yang pertama adalah data scraping dengan web crawler. Data yang digunakan berasal dari web Google Map berupa data ulasan dari pengunjung Pantai Camplong menggunakan web crawler. Yang di sini ada diagramnya, yaitu dari pertama dari start, lalu set URL, lalu ada berikutnya web crawling, lalu yang berikutnya ada parsing halaman web, yang habis itu ada ekstraksi data, lalu yang terakhir adalah dataset. Lalu yang kedua di sini ada proses. Setelah data mengenai ulasan pengunjung sesuai dikumpulkan dari website Google Map, data ulasan diolah dengan NLP melalui beberapa tahapan yang dimulai dari text processing, tokenisasi, penghapusan stop word, serta melakukan representasi teks secara numerik. Setelah itu, dataset diolah if bias untuk membuat pemodelan klasifikasi sentimen. Model tersebut kemudian dievaluasi supaya dapat menghasilkan akurasi, presisi, dan recall untuk hasil analisis yang kuat. Di sini ada ada diagramnya. Yang pertama yaitu ada dataset, lalu ada data Kelning yang di dalamnya ada IDT noise, ada yang berikutnya ada noise removal, lalu ada berikutnya character normalization, dan yang terakhir ada data masking, lalu ada clean text, lalu ada linguistic processing, lalu ada TIDIF, lalu yang terakhir ada clean text. Lalu yang terakhir di sini ada output. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah suatu model klasifikasi sentimen yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam memisahkan ulasan pengunjung menjadi kategori positif, negatif, atau netral. Di sini ada diagramnya. Yang pertama ada start, dataset uji, lalu ada percabangan, perhitungan probabilitas prior, lalu ada perhitungan probabilitas likelihood, lalu berikutnya ada perhitungan probabilitas posterior, ada klasifikasi, ada model klasifikasi naif bias, lalu yang terakhir yaitu evaluasi model. Baik, bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk bab 4, di sini ada gambar hasil dari pembuatan model. Yang pertama di sini ada korpus, kemudian ada data tabel, dan ada proses teks. Di sini proses teks ada word call, terus back of word, ada extract keywords, score dokumen, select, sentiment analysis, box plot, select columns, data tabel, dibagi dua ke save data dan head map. Kemudian yang bawah ada file, ada data tabel, dan data sampler, kemudian ada nav bias, text and score, dan confusion metric. Kemudian di sini ada persiapan dataset. Dataset yang digunakan bernama dataset XLSX. Diimport dalam widget corpus. Corpus adalah istilah yang merujuk kepada kumpulan teks atau data yang digunakan untuk melakukan analisis atau penambangan data. Corpus berfungsi sebagai sumber data yang akan dianalisis untuk menemukan pola informasi atau wawasan yang berguna. Dataset yang digunakan bernama dataset XLS diimport dalam widget corpus. Corpus adalah istilah yang merujuk kepada kumpulan teks atau data yang digunakan untuk melakukan analisis data atau penambahan data. Kemudian ada pembobotan kata. Parameter word scoring menggunakan metode word count, yaitu menghitung kata yang muncul dalam dokumen dengan agregasi maksimum. Kemudian akan menghapus dokumen yang memiliki nilai word count 0
karena berarti dalam dokumen tersebut tidak ada kata kunci yang telah diekstrak sehingga tidak layak untuk dilakukan analisis sentimen. Kemudian ada sentimen analisis. Multilingual sentimen digunakan untuk membantu memberi label pada setiap ulasan pada dataset. Data terbaru kemudian disimpan dengan tipe file Excel yang nantinya akan dilakukan transformasi nilai dari kolom sentimen menjadi label dari masing-masing ulasan, yakni positif, negatif, dan netral seperti yang disajikan. Kemudian ada klasifikasi naive Bayes. Tahapan training testing menggunakan metode naive Bayes. Teknik sampling yang digunakan untuk pelatihan adalah menggunakan perbandingan data training dan data testing 80%, 20% melalui bantuan widget test and score. Dapat dilakukan evaluasi performa algoritma naive Bayes menggunakan acuan confusion metric. Berdasarkan hasil confusion metric, seperti yang disajikan pada gambar 4.12, widget confusion metric secara otomatis sudah menghitungkan akurasi precision, recall, dan F1 score dengan hasil akurasi 100%, precision 100%, recall 100%, F1 score 100%. Untuk bab 5 akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini yang saya akan lanjutkan, di sini ada bab 5 kesimpulan. Baik, kelompok kami telah menyimpulkan berdasarkan hasil uraian yang telah dibahas, kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sentimen analisis dapat digunakan menggunakan metode multilingual yang untuk sentimen untuk membantu memberikan label pada data ulasan wisata Pantai Templong yang telah di crawling. Model naive Bayes juga bisa digunakan untuk tugas sentimen analis. Berdasarkan hasil query, procession, and recall, widget text and F1 skor yang didapat menggunakan touch-oriented data mining mampu menghasilkan nilai di atas 100%, sehingga dapat dikatakan algoritma naive Bayes mampu melakukan analis sentimen pada wisata Pantai Cangklong dan menghasilkan secara umum opini masyarakat terhadap Pantai Cangklong bersifat positif. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.